Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang proses. Baiklah, kita langsung saja menuju pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Proses. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang perangkat keras yang ada di dalam sistem operasi yang nanti akan dipergunakan untuk mengelola berbagai kegiatan di dalam sistem tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses yang merupakan salah satu dari beberapa kegiatan yang mungkin ada pada saat kita menggunakan perangkat keras. Nah, kita lihat dulu dari deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi kalau diterjemahkan atau katakanlah diulas secara lebih jelas lagi, bahwa proses itu merupakan sebuah program yang sedang diproses atau dieksekusi. Nah, proses sendiri ini merupakan unit bagian kerja yang terkecil, di mana setiap sumber daya itu memiliki jadwal sendiri di dalam sistem operasi untuk melakukan kegiatan. Pada sistem operasi modern, membedakan antara proses dan thread. Proses merupakan unit pemilikan sumber daya, sedangkan thread adalah unit penjadwalan. Jadi ini berbeda ya. Kalau pada sistem operasi yang lama ini sama, jadi satu di sini dan disebut dengan proses. Tapi kalau pada sistem operasi modern itu sudah terpisah antara proses dengan thread, di mana proses itu memiliki arti unit pemilikan sumber daya, lebih ke arah sumber dayanya, sedangkan untuk thread itu lebih ke penjadwalannya. Nah, istilah pada proses sendiri itu ada beberapa, yaitu multiprogramming atau multitasking, kemudian yang kedua multiprocessing, yang ketiga distribute processing atau computing. Nah, kita akan melihat secara lebih jelas lagi masing-masing istilah yang ada di dalam proses ini. Untuk yang pertama yaitu multiprogramming atau multitasking. Multiprogramming atau multitasking ini adalah manajemen banyak proses di satu pemroses. Kemudian kebanyakan workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multitasking seperti MS Win 98, MS Win XP, kemudian OS2 dan Mac OS 7. Pada multitasking, user memandang terdapat banyak proses yang dijalankan secara bersamaan pada satu saat. Nah, ini untuk multiprogramming atau multitasking. Jadi, manajemen banyak proses, banyak program pada satu waktu ya di sini ya. Kemudian untuk multitasking ini banyak proses dijalankan secara bersamaan pada satu saat. Proses-proses yang dijalankan pada multitasking adalah sebagai berikut. 1. Saling tidak bergantung atau yang disebut dengan independen, di mana proses dilakukan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Jadi ini betul-betul mandiri ya di sini ya, tidak ada ketergantungan dan tidak ada saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua, satu program pada satu saat atau yang dikenal dengan istilah one program at any instant. Pada satu saat sesungguhnya hanya satu proses
yang akan dilayani oleh pemroses menggunakan interleave atau saling melanjutkan atau bersambung, bukan overlap di antara program-program. Nah, yang kedua ini juga tidak kalah menarik ya, jadi disebut dengan one program at any instant, satu program pada satu saat, hanya satu yang dilayani, dan saling melanjutkan atau bersambung, sifatnya tidak overlap antar program. Nah, kemudian yang berikutnya adalah multiprocessing. Multiprocessing ini adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemroses di dalamnya. Dulunya, multiprosesor hanya terdapat pada komputer besar, yaitu sistem mainframe. Namun saat ini komputer workstation pun telah dapat dilengkapi oleh multiprosesor. Sistem operasi seperti MS Win, NT, Unix, dan Linux telah menyediakan dukungan terhadap multiprosesor ini. Ya, jadi manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Berikutnya adalah distribute processing. Adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi di dalam satu jaringan. Pada sistem operasi tersebar yang ideal, program tidak perlu menyadari keberadaan banyak pemroses. Ini yang perlu kita perhatikan di bagian ini ya. Jadi manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem yang tersebar di dalam satu jaringan. Jadi program tidak perlu istilahnya melihat karena keberadaan banyak proses nanti kemudian akan menghentikan kegiatan atau tidak perlu seperti itu ya. Jadi di sini karena memang sifatnya tadi tersebar dan terdistribusi di dalam satu jaringan. Kemudian kita melihat untuk state prosesnya, terdapat 3 state dasar pada proses. Karena ini kita membicarakan tentang proses itu sendiri ya. Apa saja state yang ada di dalam sebuah proses itu? Ada running, ada ready, ada block. Itu untuk state-nya. Sedangkan deskripsinya, untuk running sendiri, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Kemudian ready, deskripsinya adalah proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses tidak mengeksekusi proses ini. Sedangkan yang ketiga, block, proses menunggu kejadian tertentu selesai. Contohnya, menunggu selesainya operasi I/O device. Nah, ini adalah beberapa state dasar yang biasanya ada pada sebuah proses. Nah, kalau digambarkan dalam diagram state tree, state proses itu seperti ini. Jadi ada proses submit ya. Kemudian dari submit ini menuju ke proses atau state ready. Kemudian dari ready ini ada satu proses dispatch menuju ke state running. Kemudian pada state running ini jika tidak ada kendala maka ada completion ya, completion, kemudian atau complete begitu. Kalau terkendala maka akan masuk ke proses event wait. Jika ada permasalahan lagi maka masuk ke state block. Nah, setelah masuk ke state block, untuk menuju ke ready, ke state ready, maka nanti akan ada proses event occurs. Menunggu dulu sampai betul-betul ada kejadian di mana nanti proses yang tertunda tadi bisa langsung dijalankan. Nah, selama waktu dari running kembali ke ready, karena state-nya kan ada 3, ready, running, ya, kemudian ada peristiwa block di situ untuk state-nya. Proses dari running kembali ke ready lagi, ini disebut proses timeout.
Ya, jadi kalau kita lihat, jika digambarkan dengan diagram state, itu state prosesnya seperti ini. Itu tadi untuk step proses. Nah, berikutnya untuk beberapa sistem operasi modern memang dibedakan antara proses dengan thread. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian dari thread. Thread adalah sebuah pengontrol aliran program, pelaksanaan program dengan menggunakan kendali tunggal. Ya, jadi yang digunakan oleh thread ini adalah kendali tunggal. Apa saja yang dimiliki oleh thread? Apakah sama dengan proses? Kalau dilihat dari pengertiannya dulu ya, untuk thread ini dia dikendalikan oleh kendali tunggal. Kalau proses tadi bisa masuk ke multiprogramming atau multitasking ya, jadi pemrosesnya banyak. Beda ya dengan thread ya. Nah, kemudian apa saja yang dimiliki oleh thread sekarang? Status eksekusi thread itu ada 3 state juga, yaitu running, ready, dan terminate. Nah, untuk running sendiri memiliki deskripsi sebuah thread yang sedang dieksekusi dan di dalam kontrol dari CPU. Sedangkan yang kedua itu adalah state ready. Deskripsinya adalah thread yang sudah siap untuk dieksekusi, tetapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, terminate. Deskripsinya adalah status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, ini adalah beberapa state atau kondisi status yang ada di sebuah thread. Simpanan konteks thread pada saat tidak running itu disebut dengan stack eksekusi. Kalau yang diproses tadi kan blok ya namanya. Kalau di thread ini namanya stack eksekusi. Beberapa storage statis untuk menyimpan variabel lokal. Hak akses ke memori dan resource yang dimiliki oleh proses. Memori dan resource yang digunakan bersama-sama oleh semua thread dari sebuah proses atau share. Di sini thread memungkinkan terjadinya beberapa eksekusi yang berlangsung di dalam lingkup proses yang sama. Nah, ini adalah pemahaman tentang thread karena di beberapa sistem operasi modern itu ada perbedaan antara thread dengan proses. Nah, untuk jenis thread sendiri itu ada lightweight proses dan multithreading. Untuk lightweight proses, ini merupakan thread yang mempunyai beberapa properti dari sebuah proses. Sedangkan multithreading merupakan kemampuan sistem operasi dalam mengeksekusi banyak thread yang berasal dari sebuah proses. Nah, untuk gambarnya dari thread model seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari user space dan kernel space. Kemudian pada user space ini itu terlihat ada proses 1, proses 2, dan proses 3 serta selanjutnya. Kemudian ini adalah thread yang bisa terjadi pada setiap proses secara individu. Sedangkan pada gambar yang kedua, ini kita lihat bahwa thread tersebut itu bergabung menjadi satu dalam sebuah wadah untuk kemudian diproses di satu tempat. Nah, ini yang disebut dari lightweight proses ya, properti dari sebuah proses. Nah, sedangkan yang multithreading itu yang ini gambarnya. Jadi kalau dilihat lagi tadi kan kita bicara tentang proses. Nah, untuk proses pada sistem operasi lama itu memang tidak ada perbedaan antara proses dengan thread, dijadikan satu. Tetapi ketika kita sudah menggunakan sistem operasi modern sekarang ini, maka sudah ada pembeda antara proses dengan thread. Nah, untuk proses sendiri itu jenisnya kalau kita lihat tadi ya ada
tiga, yaitu multitasking, multiprocessing, dan computing. Sedangkan untuk thread sendiri itu hanya ada dua, ya, yaitu lightweight process dan multithreading. Untuk bagian-bagian sendiri dari proses dengan thread juga berbeda. Kalau thread statusnya itu ada running, ready, terminate. Ya. Nah, sedangkan untuk proses sendiri ada running, ready, dan block. Ya, itu untuk diproses. Nah, kalau di dalam thread sendiri, simpanan konteks thread pada saat tidak running itu masuknya ke stack eksekusi. Ya, sedangkan kalau proses itu masuknya ke block. Nah, ini beberapa perbedaan antara proses dengan thread. Nah, sekarang kita melihat apa sih keuntungan dari penerapan thread itu sendiri. Itu ada 4. Yang pertama, pembentukan suatu thread biasanya jauh lebih cepat daripada pembentukan proses baru. Di mana penelitian menunjukkan pembentukan thread 10 kali lebih cepat daripada pembentukan sebuah proses. Kemudian yang kedua, terminasi suatu thread jauh lebih cepat daripada terminasi proses. Kemudian yang ketiga, perpindahan eksekusi antar thread biasanya jauh lebih cepat. Yang keempat, antar thread dapat berkomunikasi tanpa melibatkan kernel. Ini merupakan efek dari penggunaan share memori dan file. Ya, jadi dapat berkomunikasi ini tanpa melibatkan kernel itu adalah sebuah efek dari penggunaan share memori dan file. Itu tadi dari keuntungan apabila kita menerapkan thread atau penggunaan thread di sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kita akan menggunakan thread? Thread biasanya cocok dipergunakan untuk program yang melakukan task secara bersamaan atau memiliki sejumlah task yang dapat diselesaikan secara paralel untuk menghasilkan hasil. Saat membuat program menggunakan thread, kita harus mengatur program tersebut agar berbagai task tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, contohnya adalah masalah grafis komputer atau yang dikenal dengan ray tracing ataupun masalah manipulasi matriks. Nah, jadi sekali lagi diulangi ya, kapan menggunakan thread? Biasanya cocok dipakai untuk program yang melakukan task atau job atau tugas secara bersamaan atau memiliki sejumlah task yang dapat diselesaikan secara paralel. Saat itulah kita menggunakan thread. Kemudian ada juga tambahan wawasan di sini tentang IPC atau Inter-Process Communication. Adalah komunikasi antar proses untuk mengirim data dari satu proses ke proses yang lain, baik antar proses dalam satu komputer maupun proses-proses dalam komputer yang berbeda. Ini adalah pemahaman dari IPC. Nah, cara-cara inter-process communication atau cara-cara IPC ini ada beberapa. Yang pertama dengan menggunakan sistem berbagi memori. Kemudian yang kedua dengan model pipe. Yang ketiga dengan sistem berkirim pesan. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai share memory system, yaitu salah satu cara komunikasi antar proses mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Pada cara ini, pembuat program biasanya akan menentukan alamat dan besar memori yang diperlukan. Pada cara ini,
Pekerjaan biasanya dilakukan lebih efektif karena pada cara ini dapat mengatur proses mana yang akan memakai memori dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pipe. Pipe adalah komunikasi sekuensial antara proses yang saling terrelasi dan hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan, serta komunikasinya secara sekuensial. Di dalam pipe, urutan informasi yang ada mirip dengan antrian QQ. Komunikasi pada pipe hanya mampu digunakan pada satu arah, dan apabila kita membutuhkan dua arah komunikasi, maka harus ada dua pipe. Itu tadi untuk model pipe. Kemudian yang ketiga, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem yang digunakan biasanya untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini akan menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat sebuah link komunikasi antara keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu dapat saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Sistem berkirim pesan biasanya sangat penting dalam sebuah sistem operasi karena dapat diimplementasikan dalam banyak hal, seperti pembagian memori, pembagian bus, dan melaksanakan proses yang membutuhkan pengerjaan bersama antara beberapa bagian di dalam sistem operasi. Nah, untuk cara berkomunikasi itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan komunikasi langsung dan yang kedua dengan komunikasi tidak langsung. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama, cara komunikasi langsung. Dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka nanti akan berkirim pesan. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat mencegah pesan itu salah terkirim ke proses yang lain. Karakteristiknya antara lain link dapat otomatis dibuat, ya. Kemudian sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Di antara pasangan itu terdapat tepat satu buah link. Dan link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Ini adalah cara komunikasi yang pertama yang dilakukan secara langsung. Nah, berikutnya yang kedua. Komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, di mana jenis komunikasi ini biasanya akan menggunakan sejenis kotak surat atau port yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi port mereka. Karakteristik komunikasi ini antara lain link hanya terbentuk jika beberapa proses itu dapat membagi kotak surat mereka. Sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses, di mana setiap pasang proses tersebut dapat membagi beberapa link komunikasi. Link yang ada itu dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Nah, ini adalah cara berkomunikasi secara langsung dan komunikasi tidak langsung.
Nah, untuk contoh komunikasi langsung dan tidak langsung akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di sini menyebutkan bahwa contoh komunikasi tidak langsung itu adalah proses mengcompile dan merun sebuah program Java di CMD. Pada saat proses compile, CMD akan melakukan cek, kemudian mengirim pesan yang tak terlihat tersebut kepada port Notepad++. Kemudian apakah program Java ada kesalahan, error atau tidak? Setelah proses pemanggilan itu, Notepad++ akan mengirim balasan pesan atau feedback ke CMD berupa informasi ada apa tidaknya error yang terjadi di program. Jika pada saat itu tidak ada error, maka proses komunikasi akan berlanjut hingga proses melakukan running. Dalam proses ini ada ID khusus yang biasanya digunakan. Misalnya saja proses pemanggilan atau compile pada setiap bahasa pemrograman, di mana pemanggilan atau compile pada setiap bahasa pemrograman itu berbeda. Itu menunjukkan ID yang biasanya juga berbeda. Itu tadi adalah contoh komunikasi tidak langsung. Nah, bagaimana dengan contoh komunikasi langsung? Untuk contoh komunikasi langsung di sini contohnya send dalam kurung P, message, mengirim sebuah pesan ke proses P. Kemudian berikutnya ada receive key, message, menerima sebuah pesan dari proses key. Nah, ini adalah contoh sebuah komunikasi langsung. Berbeda dengan komunikasi tidak langsung ini ya, yang tadi dijelaskan cukup panjang juga. Baik, itu tadi penjelasan dari materi proses. Nah, berikutnya seperti biasa ada kuis yang diberikan pada akhir pertemuan, di mana untuk kuis ini nanti sifatnya adalah bisa dikerjakan sendiri di rumah untuk melihat wawasan Anda, bagaimana pemahaman Anda tentang materi proses yang sudah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk kuisnya sendiri ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 istilah di dalam proses. Saya ulangi sekali lagi, sebutkan 3 istilah di dalam proses. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 step dasar pada proses. Kemudian yang ketiga, sebutkan pengertian dari treat. Saya kira untuk kuis cukup mudah sekali untuk dikerjakan. Semoga bisa mengerjakan dengan mudah, lebih baik lagi kalau mungkin tidak perlu melihat PPT atau slide ya, atau PowerPoint. Jadi berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, ingat langsung dijawab, itu lebih baik lagi ya. Baiklah, jadi inti atau kesimpulan dari pertemuan pada materi untuk hari ini, kita bicara tentang proses ya. Jadi sekali lagi proses itu dilihat dari pengertiannya adalah unit kerja terkecil yang ada di dalam sebuah sistem operasi. Nah, di dalam sebuah sistem operasi lama, unit kerja ini dikenal dengan proses. Ya. Nah, kalau dalam sistem operasi modern, unit kerja ini sudah terpisah menjadi proses dan treat. Nah, kalau proses itu lebih mengarah kepada sumber daya, kalau treat lebih mengarah kepada penjadwalan. Nah, untuk istilah sendiri dalam proses itu dikenal ada 3, ada multiprogramming, multiprocessing, dan distribute processing atau computing. Sedangkan istilah pada treat sendiri itu ada 2 ya. Untuk treat yaitu dilihat di sini ada lightweight process dan ada multi-threading. Kemudian untuk
selain jenis dari proses dan treat tersebut, ada perbedaan juga untuk state yang terjadi di dalam proses maupun treat. Untuk yang di dalam proses dikenal ada proses ready, running, dan block. Sedangkan untuk treat itu dikenal ada 3 state, ya, ada 3 state untuk treat sendiri, yaitu running, ready, dan terminate. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu dicermati atau dipahami ketika kita membuat kesimpulan dari pemahaman materi tentang proses. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.